Baik, baik. Silakan mau apa dulu? Silakan. Dibuka dengan lagu. Silakan Tia. Hmm. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah sepatah saja, kan sembuh kami hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami. Kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. Selamat pagi Romo Ismartono dan teman-teman yang di Asia, dan selamat sore untuk teman-teman yang di US. Selamat Paskah semuanya. Setelah kita libur untuk merayakan Paskah minggu lalu, mari kita lanjutkan lagi kelas pendalaman kita mengenai ajaran sosial gereja yang dibimbing oleh Romo Ignatius Ismartono SY. Bersama WKICU, Warga Katolik Indonesia California Utara, tema besar yang dipilih untuk dibimbing oleh Romo Ismartono berjudul Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, mendalami ajaran sosial gereja. Dan tema ini diajarkan selama 8 minggu, dipecah menjadi 8 sesi. Dan hari ini kita masuk ke sesi kelima. Dan judul materi kita hari ini adalah antara prosperity gospel dan ajaran sosial gereja. Saya Lucy yang akan menjadi moderator untuk sore ini. Dan dinamika pengajaran kita seperti biasa, Romo akan memulai dengan memberikan jembatan untuk menghubungkan pengajaran minggu lalu dan pengajaran yang akan disampaikan hari ini. Lalu akan ada kesempatan sebentar untuk bertanya bagi yang kurang jelas, dan kemudian Romo akan menjelaskan dengan materi hari ini. Dan di akhir acara nanti Romo akan memberikan kesempatan lagi untuk tanya jawab. Waktu kita sekitar 1 jam untuk acara ini. Baiklah, Romo sudah siap. Mari kita mulai teman-teman sesi kita sore ini. Minta tolong Romo buka dulu dengan doa. Silakan Romo. Terima kasih Bu Lucia. Marilah saudara-saudari kita berdoa, menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah mengatakan bila 2 orang atau lebih berkumpul atas namamu, Kau ada di sana. Lihatlah kami yang berkumpul, dan kami menyatakan bahwa kami percaya padamu. Meskipun mata kami tidak melihat, namun hati kami mengalami bahwa Kau di tengah-tengah kami. Maka Tuhan, bukalah pikiran kami agar mencari kebenaran, dan tak lain dan tak bukan adalah Dikau sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukalah hati kami untuk mencari kebaikan, karena Kau sendirilah yang memberi contoh bagaimana hidup yang baik, mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu, mencintai sesama seperti diri sendiri, dan juga orang yang memusuhi kita. Dan kemudian atas dasar pikiran yang benar, kehendak yang baik, gerakkanlah diri kami agar kami dapat berbuat yang bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu, dan bekerja sama dengan orang-orang lain yang memiliki Dikau, ya Allah, sebagai Bapa kami. Sehingga hidup kami
dapat menjadi kegembiraan bagi diri kami sendiri, berkat bagi sesama, dan kemuliaan bagimu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Romo dimulai. Minta ya. Ya. Saya akan seperti kemarin, mulai dengan jembatan ya, supaya jembatan ini adalah ringkasan dari apa yang kita bicarakan sebelumnya. Baik, inilah jembatan menuju ke-6, menuju kuliah yang ke-6. Silakan. Mari kita lihat dulu. Jembatan itu sebetulnya ya diri kita sendiri ya. Mendapat apa? Kemarin pada pembicaraan yang kelima sebelumnya itu keselamatan jiwa di surga atau pembebasan dari penindasan di bumi. Itu judulnya ya. Diselamatkan. Itu hidup yang diselamatkan. Apa artinya? Saya mau melihat dalam dua dimensi. Manusia itu mempunyai dua kemungkinan dasar. Dia diam atau bergerak. Ya. Diam atau bergerak. Diam atau bergerak. Ya kadang-kadang diam, kadang-kadang bergerak. Kalau dilihat atau. Maka orang yang diselamatkan atau menerima keselamatan itu ketika diam, dia bisa mencecap dalam hatinya sebagai bahwa iman itu adalah persatuan dengannya dalam keheningan. Ya. Kalau Anda melihat gambar patung Buddha misalnya ya, di Borobudur misalnya, itu manusia sedang berhubungan dengan yang ilahi, diam, bermeditasi, berkontemplasi. Dan dalam gereja Katolik, orang-orang juga mengembangkan ini, diam di hadapan Tuhan. Saya melihat dari PKJU ini kan mendapat masukan dari romo-romo yang lain ya, tentang meditasi, tentang Santo Ignatius dan sebagainya. Itu mereka yang mengembangkan, menikmati, mencecap keselamatan dalam diam itu melakukan contemplatio in solitudine. Itu bahasa Latin, yang artinya kontemplasi dalam keheningan. Dia berada sendirian di hadapan Allah. Solus cum solo Deo. Kalau itu laki-laki. Perempuan sola cum solo Deo. Maka Gereja Katolik memiliki kegiatan macam-macam. Salah satunya adalah retret, khalwat, menyendiri. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, 8 hari, 30 hari. Itu mencecap keselamatan ya, jiwa dalam kesendirian dengan Allah. Tetapi manusia tidak hanya diam, dia juga bergerak. Maka dalam hubungan dengan Tuhan, saya yang diselamatkan ini merasakan iman sebagai persatuan dengan Tuhan dalam gerakan. Salah satu tokohnya itu Santo Ignatius. Ya. Contemplatio in actione. Contemplativus in actione. Dalam kegiatan-kegiatan. Ya. Lalu kalau ditanya, kamu diselamatkan, lalu apa artinya? Mari kita retret. Bagus. Maka di mana-mana keuskupan-keuskupan punya rumah retret ya. Untuk memberi kesempatan kepada umat untuk mencecap pengalaman diselamatkan itu dalam keheningan. Lalu apa dalam keheningan itu? Kegiatan berimannya apa? Mendalami hidup rohani, hidup batin,
hidup sendiri. Ada biara-biara dan monastery yang dipakai untuk itu. Ya. Di Jawa Tengah ada 2 ya, untuk laki-laki di Temanggung, untuk perempuan di Kedono. Hidup di sana. Memang perlu makan, maka mengerjakan pekerjaan kebun kopi, tapi itu bagian kecil. Tapi bagi mereka yang setelah diam, atau dalam Injil kita melihat bagaimana kenikmatan hidup rohani ini dirasakan oleh para rasul bersama Yesus di Gunung Tabor. Meskipun cuma sebentar, ya, tapi diberi, itulah. Ada keindahan yang bukan main kalau kita berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan pun dalam hidup juga pergi ke gunung untuk berdoa. Namun yang gerak, karena manusia tidak hanya diam, dia bergerak dalam perjuangan kegiatan lahir dalam komunitas. Membawa suara di dalam hidup politik, ya. Mau ikut, kalau ahli hukum, ikut mengusahakan keadilan, kalau orang medis bekerja baik-baik di rumah sakit, dalam research, dan sebagainya. Yerusalem, simbolnya Yerusalem. Murid-murid di situ tidak hidup tenang, tapi di tengah bangsa Yahudi yang bermacam-macam harus berjuang. Untuk siapa? Kalau menurut kita, kehidupan yang diam ini, tidak semua anggota gereja Katolik harus melakukan seperti di Trapez atau di Rawaseneng. Silaran Tuka juga ada. Di Singkawang juga ada untuk hidup. Beberapa orang dipanggil untuk mengalami, menikmati, mencecap keselamatan itu dalam keheningannya. Sedangkan yang di luar, yang hidup dalam publik, masyarakat ramai, dia bekerja, tujuannya untuk semua orang. Dalam dunia pendidikan, untuk semua orang. Sekolah-sekolah Katolik tidak untuk anak-anak Katolik saja, tapi semua, seperti Canisius ini misalnya. Semua supaya akhirnya diselamatkan oleh Allah. Arus utamanya apa? Bahan pembicaraan apa? Wacananya apa? Kehidupan rohani batin, pendalaman iman. Ya. Tapi yang bergerak bentuknya lebih jasmani, lahir bersama dalam komunitas. Ada ungkapan iman dalam ibadat yang meriah, tapi juga ada perwujudan imam dalam kerja, usaha, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Dan dalam kehidupan moral, untuk orang yang ditentukan sebagai orang benar. Jadi, ada beberapa orang yang diberi visi di dalam pengalaman batinnya, visi tertentu. Misalnya ini ya, kemarin kan kita baru Divine Mercy ini ya. Ada apa? Devosi. Ada cara berdoa. Nah, itu barang-barang yang baik. Disebarkan kepada semakin banyak orang. Tapi yang sini semua, yang lain, yang hidup dalam masyarakat ramai, gerakan usaha untuk semua. Bersama di dalam gereja. Yang bentuk paling mudah dilihat dalam paroki-paroki, dalam organisasi-organisasi, organisasi profesional. Prosesnya, ketika diam itu melakukan pendalaman iman pribadi. Saya sendiri ketika bertemu dengan Tuhan, saya mengalami gerakan batin, dan itu mengundang saya untuk bertobat. Bertobat itu dari kata metanoia, Yunani, dan suf, bahasa Ibrani, mengarah ke Tuhan. Sedangkan dalam kehidupan ramai, ungkapan dan perwujudan iman mengubah struktur, nah, yang kita sudah mulai lihat. Tidak hanya ingin menjadi orang baik, tetapi juga orang-orang yang membuat masyarakat ini menjadi baik.
Dan itulah yang semua kita coba pahami dalam ajaran sosial gereja selama ini. Terus, silakan, ya. Minggu lalu, 2 minggu lalu, ini yang kita kutip. Ya. Ketika ditanya keselamatan jiwa di surga atau pembebasan dari penindasan bumi, tema yang kutipan yang nampaknya cocok sekali untuk menjawab ini adalah kerjakanlah keselamatanmu. Bekerja, ya, sehingga keselamatan jiwa itu diungkapkan dalam kegiatan dan sebagainya. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan dalam dirimu baik kemauan maupun pelaksanaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda. Jadi keselamatan itu dari Allah, berikan kepada kita, kerjakan untuk sesama. Inilah 3 hal yang anggap sebagai jembatannya. Lalu berikut ini, langkah selanjutnya untuk masuk ke dalam pembicaraan ke-6, tema Prosperity Gospel dan ajaran sosial gereja ingin menerangkan atau menjawab pertanyaan, apa bentuk lahir yang tampak oleh mata bahwa seseorang diselamatkan? Apa itu? Ya. Nanti kita coba jawab. Atau pertanyaan, apa tanda bahwa seseorang diselamatkan oleh Yesus Kristus? Saya diselamatkan karena apa? Tandanya apa bahwa selamat? Ya, rumah saya ada salibnya, saya tanda salib. Tapi apa yang inti sejauh menyangkut kehidupan beriman? Sekian untuk terbuka ke arah bahan yang akan saya sampaikan sebagai main course dari pagi ini, sore ini. Sekian dulu, adakah tanggapan? Iya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dari pengulangan yang Romo berikan barusan, silakan unmute. Gimana Romo, mau ditunggu atau Romo mau lanjut? Kalau tidak ada, ya, mari kita masuk ke dalam bahan utama hari ini. Ya, ini judul yang diberikan kepada saya, Prosperity Gospel dan ajaran sosial gereja. Sebentar ya, saya kembali dulu. Tema ini tidak mudah bagi saya, karena saya tidak punya pengalaman tentang Prosperity Gospel. Maka saya berkonsultasi dengan beberapa orang, salah satunya profesor di Universitas Kristen Duta Wacana, itu seperti seminari tinggi untuk pendeta-pendeta. Saya tanyakan ini karena sejauh saya lihat, ini lebih muncul di kalangan gereja-gereja non-Katolik. Kita ngomong dan sebagainya, dia akhirnya mengatakan begini, dia orang Indonesia. Pakailah saja Wikipedia. Di sana sudah mencukupi untuk sebuah refleksi. Nah, saya ikut ya. Lalu saya omong lagi dengan seorang dan mengatakan bagaimana ini di gerejamu. Gitu. Oh, itu ditentang. Gitu ya. Nanti kita akan melihat. Bukan Katolik ya. Saya malah tidak tanya pada orang Katolik karena ajaran sosial gereja menjadi menu saya untuk pagi ini. Maka nanti Anda akan saya ajak untuk memakai bahan Wikipedia ya, yang bisa Anda buka juga. Terus, mari kita lihat apa kata Wikipedia. Ya. Ini dianggap sekarang ini sebagai semacam kamus ya. Teologi kemakmuran atau doktrin kemakmuran, bahasa Inggrisnya prosperity theology atau prosperity gospel, yang kadang-kadang disebut pula teologi sukses, adalah teologi Kristen yang mengajarkan bahwa kemakmuran dan sukses, kaya, berhasil, dan sehat sempurna,
adalah tanda-tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Diselamatkan bahasa Katoliknya. Kasih Allah itu diperoleh sebagai sesuatu takdir. Istilah teologinya predestinasi. Itu ada kata pre dan destination ya. Sebelum yang destinasi yang ditentukan sebelumnya. Atau diberikan sebagai ganjaran atau doa atau jasa-jasa baik yang dibuat oleh seseorang. Sementara itu penebusan dosa yang dalam Kristen dilakukan melalui Yesus Kristus yang dilakukan Allah bertujuan untuk memberikan berkat kesuksesan dan kesehatan. Nah, ini saya kutip, dapat Anda baca lebih panjang. Nanti kita juga akan masuk untuk beberapa. Ini konsep dasar. Ya. Ini teologi Kristen. Idenya seperti ini. Dan ada. Nanti disebut bahwa itu merebak besar ada di Amerika tahun 60-an dan sebagainya. Bentar ya. Ya, ini lalu sekarang ajaran sosial gereja. Karena diambil sumber pertama dari Wikipedia, saya juga ambil untuk ajaran sosial gereja. Meskipun bahan ini sudah kita bicarakan selama beberapa waktu. Ajaran sosial Katolik adalah kumpulan doktrin yang dikembangkan oleh gereja Katolik mengenai persoalan keadilan sosial, menyangkut isu-isu kemiskinan dan kesejahteraan, ekonomi, organisasi sosial, serta peranan negara. Fondasinya secara luas dianggap telah diletakkan oleh Rerum Novarum. Anda kenal kemarin ya. Suatu ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891. Anda sudah saya beri ringkasannya selama 100 tahun itu. Yang diringkas ada 10 hal yang selalu dibicarakan. Sudah ada. Yang mana menganjurkan distributisme ekonomi dan mengecam kapitalisme maupun sosialisme. Jadi sosialisme maupun kapitalisme itu seberang ajaran sosial gereja. Namun akar dari ajaran ini dapat ditelusuri dari tulisan-tulisan para pemikir Katolik seperti Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus dari Hippo, juga berasal dari konsep-konsep yang terdapat dalam kitab suci dan budaya-budaya timur dekat kuno. Nah, ini yang kita bicarakan selama ini. Yang penting, waktu pertama, ringkasan selama 100 tahun, sudah kita bicarakan juga antara kapitalisme dan sosialisme, tanpa saya pernah melihat ini sebelumnya, memperjuangkan keadilan atau berbuat amal sebagai awalan dari perjuangan keadilan, karena tidak mencukupi kalau amal saja, keselamatannya di surga atau di bumi, ya di bumi untuk surga, lahir untuk mendalami batinnya, dan sebuah yang kita ringkas pagi tadi. Nah, ini jajaran kedua untuk sementara masuk pintu mendalami antara prosperity gospel dan kebebasan ekonomi, ajaran prosperity dan ajaran sosial gereja. Terus, masuk berikutnya. Sekarang kan Anda di situ, saya di sini ya. Maka dalam Wikipedia yang sama, saya memilih bagaimana itu berkembang atau ada di Amerika dan di Indonesia. Ya. Di beberapa negara, tokoh-tokoh gerakan ini sangat mempengaruhi perkembangannya. Sosok pemimpin gerakan ini biasanya berkarisma, sehingga cepat mendapat banyak pengikut. Di Indonesia sendiri dilihat dari penerjemahan dari buku-buku bagian pengaruh. Ini bagian Wikipedia itu. Di Amerika, tokohnya, tentu Anda lebih tahu ya, ini Wikipedia, ini kan catatan. Robert Schuller dengan ajaran possibility thinking, dan terkenal dengan katedral kristal. Kenneth Hagin, Maurice Cerullo, Norman dan Vincent Peale. Ada Korea juga. Indonesia dicatat dalam Wikipedia itu. Di Indonesia, Abraham Alex Tanu Saputro dengan Gereja Betani. Ya, ini jadi saya hanya mau menunjukkan bahwa itu ada di banyak tempat. Di Afrika juga, tapi saya tidak masuk ke sana. Pengajaran yang khas dari para pendeta ini adalah klaim bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus dan Roh Kudus.
dan menyatakan diri bahwa mereka diutus untuk memberitakan Injil kemakmuran kepada jemaat. Injil kemakmuran, ya. Dengan Injil kemakmuran yang mereka beritakan, jemaat merasa sebagai orang yang dipilih untuk mendapat pengajaran khusus dari Tuhan. Kenneth Hagin salah satunya yang mengklaim diri sebagai orang yang mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada jemaat. Nah, ini yang dianjurkan oleh teman saya, seorang profesor. Lihat saja di Wikipedia, sudah mencukupi. Ya, dari sini kita mencoba melihat bagaimana ada di mana, siapa tokohnya, apa ajarannya. 4 hal dicampur di sini. Terus, ya sekarang disebut tadi bahwa itu teologi Kristen. Betul. Justru karena disebut teologi Kristen, maka relevansi mempelajari prosperity gospel ini bagi kita adalah untuk melihat teologi kita seperti apa. Tidak mustahil karena ini menarik, ya. Orang-orang Katolik juga masuk Yesus tapi tidak pindah gereja. Hanya mengambil teologinya. Nah, kita lihat, ya. Salah satu bentuk teologi yang karena menamakan diri sebagai teologi Kristen, maka ada banyak istilah yang sama dengan teologi Kristen pada umumnya. Teologi Katolik di dalamnya. Misalnya bahan pokoknya keselamatan. Bicara mengenai Kristus. Bicara mengenai rahmat, kitab suci, gereja, dan iman. Sama itu istilah dasarnya. Di dalam perkembangannya, teologi tersebut mengalami banyak reaksi yang memberi dukungan dan juga menentangnya. Dukungan itu termasuk dari para penganut yang menghayati sebagai kebenaran iman dan jalan hidupnya. Juga orang-orang Kristen sendiri termasuk para teolog yang menyalahkannya. Itu maksudnya nanti. Karena disandingkan dengan kata Katolik, maka akan dibahas melalui perbedaan dasar yang ada antara Katolik dan Kristen dalam soal sumber rumusan kebenaran. Ya, kalau itu tadi rumusannya kan Yesus Kristus menyelamatkan, orang diberi kekuatan untuk bentuknya apa? Bentuknya bahwa dia memiliki kelimpahan dalam harta dan sebagainya. Silahkan terus. Mari sebentar kita kembali ke dasar, ya. Dalam rumusan kebenaran. Bagaimana Katolik dan Kristen itu merumuskan kebenarannya. Ini untuk mentrasir ke belakang. Ya. Kita orang Katolik, itu kalau ditanya kebenaran agamamu dirumuskan berdasarkan apa? Kita akan menjawab ini. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Magisterium artinya ajaran, termasuk ajaran sesuai gereja. Ditentukan oleh siapa? Dirumuskan oleh siapa? Hierarki tunggal, paus. Nanti kalau ditanya terus, dasarnya apa? Dasarnya adalah kata-kata Yesus kepada Petrus, tu es Petrus super hang Petram edificabo ecclesia meam. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejamu. Itu dilanjutkan oleh mereka yang sampai terakhir ini Paus Fransiskus. Itu ya, kalau orang Katolik ditanya. Lalu kalau orang Kristen, dulu disebut Protestan, tapi Kristen itu sekarang luas sekali. Tidak hanya Protestan, ya. Waktu itu pun juga tidak hanya Protestan. Ada Lutheran, di Indonesia ini ada Calvin, ada banyak, ya. Kalau itu nanti kita dalami kesempatan lain. Kalau teman-teman Protestan, saudara kita Protestan, kita tanya, sumber rumusan imanmu diambil dari mana? Kalau kita orang Katolik bilang kitab suci, mereka bilang hanya kitab suci. Maka sola scriptura, scripture only, solely scripture. Maka ditulis dalam kitab suci apa? Harus kita laksanakan. Kalau kita ditanya, ditulis dalam kitab suci, lalu kalau kamu baca kitab suci, kita baca kitab suci, lalu kita tafsirkan. Ya, itu simplifikasi sedikit, tapi terjadi seperti itu. Apalagi, bagaimana kamu tahu bahwa kitab suci untuk kamu? Karena iman saya, tapi dia tidak hanya bilang iman, tapi sola fide, hanya iman. Aku dihubungi oleh Tuhan, dan aku diberi iman itu untuk percaya. Kalau dalam sejarah itu terjadinya kapan? Sejak buku dicetak, sebelum buku ini dicetak.
bisa dipakai oleh siapapun dan dibaca pribadi, orang membaca kitab suci sendiri. Kalau dunia Katolik sebelum itu, sebelum Gutenberg, ya bersama-sama, pastor saja yang punya kitab suci ini, pastor yang mentafsir, ya, umat mendengar. Umat tidak membaca, lah bagaimana dia memperdalam iman? Dengan doa rosario. Ya. Ini kan cerita tentang kitab suci. Lalu, siapa yang menentukan? Oh, kenapa kamu yang dipilih? Saya tidak tahu, tapi saya percaya karena saya mendapat rahmat. Tidak hanya menyebut rahmat, tapi sola gratia, hanya rahmat. Ya, bukan main kan dalam sejarah. Kita sudah sejak dulu muncul. Mengapa prosperity gospel tidak muncul di kalangan Katolik? Karena Katolik basisnya seperti ini. Kitab sucinya ditafsir. Lalu mereka kitab sucinya isinya banyak sekali itu. Saya milih naskah ini karena Tuhan memberikan kepadaku, aku harus baca dan melakukan naskah ini. Siapa yang merumuskan? Ini seluruh dunia ya. Episkopal, ada 3 model, episkopal, presbyterian, dan komunitarian. Episkopal itu dari kata episkopus, artinya yang nanti jadi uskop. Ada gereja yang pimpinannya itu tertinggi itu yang menentukan adalah uskop, Episcopalian Church. Lalu ada presbyterian. Presbyterian itu dari kata presbiter, artinya imam. Jadi yang menentukan adalah para imamnya, para pendetanya. Bersama-sama voting dan sebagainya. Lalu komunitarian itu yang menentukan komunitasnya, rakyat. Saya pernah ya diundang khotbah di Jakarta ini oleh gereja Protestan. Itu hanya mungkin kalau gereja itu komunitarian. Karena kalau gereja itu episkopalian, mereka harus ada persetujuan dengan episkopusnya, oleh uskupnya. Atau kalau itu presbyterian, itu oleh dewan imamnya. Tapi komunitarian itu komunitas tempat, kalau rakyatnya itu mengatakan panggil pastor itu khotbah. Nah, ini perbedaannya. Ini nanti mungkin kalau ada pertanyaan, saya akan menerangkan lebih. Tapi ini yang selama ini terjadi, dan mungkin juga bukan barang baru bagi Anda. Mari kita lihat berikutnya. Saya mau ini ya. Sebentar kita melihat apa inti dari kegiatan beriman dari gereja-gereja itu dalam membaca kitab suci. Apa yang disebut eksegese ya. Jadi ada naskah kitab suci, Kegiatan eksegese adalah usaha untuk mengetahui makna sebuah naskah yang dimaksud oleh penulis kitab pada waktu kitab itu ditulis bagi para pembaca atau pendengar pada waktu kitab itu ditulis atau diperdengarkan di aslinya. Ya. Yohanes misalnya menulis, waktu Yohanes itu belum ada komputer, waktu itu belum ada mobil, kalau dia nulis maksudnya apa waktu itu? Zaman itu terdapat inti yang mau diungkapkan. Sedangkan tafsir itu untuk masa kini ya. Usaha untuk mengerti bagaimana makna sebuah naskah itu dapat dimengerti oleh pembaca atau pendengar pada waktu dan tempat lain, kemudian ketika tulisan itu dibaca. Itu kita zaman ini. Ya. Terdapat ungkapan yang mau dimengerti intinya. Kamulah, nah misalnya ya, kalau dikatakan gembala yang baik adalah gembala yang ketika serigala mencuri domba, dia akan memburu serigala itu dan akan mengambil kembali dombanya. Itu kan mengandaikan orang tahu apa itu domba atau itu gembala ya. Orang-orang yang pergi ke gereja Yesus ini melihat domba pun mungkin ya di kebun binatang ya. Harus diterangkan dengan cara baru. Apa maksudnya dulu? Semacam ya, yang tadi 2 kegiatan ini. Ada agama-agama yang tidak sangat menghargai eksegese. Apa yang dulu dikatakan penulis. Dan hanya mau tafsir. Ada yang tidak mau sama sekali. Apa yang tertulis, itu dilakukan. Tentu saja tidak mudah ya. Makanya itu orang pilih-pilih. Terus dulu sebentar. Tafsir ya.
termasuk apa dalam tafsir itu? Pilihan naskah untuk dipahami. Ada naskah-naskah yang nampaknya bertentangan. Bertentangan. Sangar, orang di sini mengatakan sangar itu. Kontroversial. Misalnya Matius 10:34 bilang, jangan kau kira aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Ya itu kan bagaimana warta gembira Injil isinya seperti itu. Maka di gereja Katolik biasanya kita membuat eksegetik dulu. Apa maksudnya pedang di situ pada waktu itu? Ya, dan apa artinya untuk zaman sekarang inti itu. Tafsir juga termasuk memilih naskah yang memberi inspirasi. Datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Itu dari Matius 11:28. Bekerja sehari-harian, hari Jumat sore lelah sekali, lalu membaca kitab suci ini, menghibur, memberi inspirasi, istirahat. Atau memberi kritik atas kehidupan. Kritik kepada pastor juga. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, mencari duit terlalu banyak untuk bangun gereja. Nanti dulu ya, harus hati-hati. Jangan sembarang duit diambil. Ya. Karena kau tidak boleh mengabdi dua tuan. Ya. Atau legitimasi atau justifikasi keadaan seseorang. Kita menjadi orang minoritas. Terancam sekali. Terancam sekali. Apalagi sekarang ini perasaannya kadang-kadang kecil sekali. Ada demo besar. Ada gereja dirusak gitu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Ya. Naskah ini ada di sana. Kapan memilih, apa artinya, untuk siapa, itu termasuk tafsir. Baik, kita teruskan. Saya mau mengutip dulu tentang prosperity gospel, percakapan di kalangan mereka sendiri. Ya. Ini kutipan dari Wikipedia lagi, karena nasihat seorang profesor tadi. Teologi ini secara sederhana dapat disebut sebagai ajaran yang menekankan bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, kaya, penuh berkat, dan manusia yang beriman pasti akan mengalami kehidupan yang penuh berkat pula, kaya, sukses, dan berkelimpahan. Ditulis di sana. Namun di sana juga ditulis, di kalangan mereka sendiri, ya, hal lain dikatakan oleh, disebut namanya, Ron L. Jones adalah Tuhan dipahami lebih mirip mesin ATM. Ya. Apa ATM itu? Untuk kalau ada kartu itu dimasukkan keluar. Manusia dapat memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari Tuhan yang mencintai anak-anaknya dan memberikan hadiah kepada mereka. Persembahan perpuluhan dari hasil setiap umat dianggap dapat membuka pintu surga untuk menurunkan berkat yang berlimpah. Ini kritik di kalangan mereka ya. Maka saya hanya membaca dan mencecapnya. Terus, lalu nasihat ini ya. Simply pay attention to the sermons, the Bible study during group discussion, and the prayer meeting throughout the week ya. Ini bagaimana taunya kalau orang itu menganut prosperity gospel? If you are in a church and you are wondering whether or not they live influenced by the prosperity gospel, simply pay attention to the sermons, the Bible study during group discussion, and the prayer meeting throughout the week. If your pastor or Sunday school teacher, favorite author, etc., spend a small amount of time talking about what God is like, but a lot of time talking about what God can give you, then you are probably face to face with the prosperity gospel. Ini artikel diambil juga dari Wikipedia. Maka di kalangan mereka sendiri ada pro kontra yang kuat sekali. Terus silakan. Ini yang mengatakan berlawanan, yang mengatakan itu tidak, gitu. Ya begini. Dalam sebuah buku dikutip di situ. At its core, the health and gospel teaches that God rewards
increasingly levels of faith with greater amount of wealth. When started this way, the health and wealth gospel is easy to reject and a host of biblical grounds. Here are three counter examples that the greater faith results in greater through a much more in-depth rebuild. It is possible. These three examples from scriptures provide sufficient around to reject prosperity gospel. Jadi ini ada 3 cerita ya yang dalam kitab suci sendiri sudah melawan prosperity gospel. Ya. Markus ya, yang mengatakan lebih sulit orang kaya masuk dalam lubang jarum. Tentu kalau di Katolik ditafsir lagi dulu ya, apa artinya lubang jarum dan sebagainya. For the love of money is a root of all kinds of evils. Dari Timotius. Dari Lukas, the Son of Man has nowhere to lay his head. Ya, ini 3 ini bagi Bapak Spencer ini sudah alasan untuk menolak prosperity gospel. This is by no means of what Scripture says about suffering and spiritual blessing, but these 3 examples provide the convincing counterpoints to the claim of the prosperity gospel that greater faith necessarily result in greater prosperity. Ya, kalau mereka semakin banyak beriman, tandanya adalah semakin kaya. Terus mereka bahkan ada yang melawan itu ya, David ini ya. Sudah lama sebetulnya, ya, more than a century ago. Jadi mereka mencoba melihat sejarah di Amerika ini. I believe that it is anti-Christian and unholy for any Christian to live with the object of accumulating wealth. You will say, are we not to strive all we can to get all the money we can? You may do so. I cannot doubt. But in so doing, you may do service to the cause of that. But what I said was that to live with the object of accumulation is anti-Christian. Jadi ditulis ngambil kata Kristen tapi disebut anti-Kristen. Jadi di kalangan mereka. Ya. Terus, nah ini kritik dapat dilihat ya. Saya tidak mau membaca semua, tapi meringkas yang tadi dikatakan ya. Mengatakan begini, hubungan dengan Tuhan kok seperti hubungan perdagangan. Ya. Ini ajaran ini di luar Alkitab. Mengotori Alkitab, bukan bagian dari warisan kekristenan dan bukan Kristen. Itu kalimat terakhir yang melawan mereka. Terus, maka dikutuk ini ya. Dikatakan lagi, if the prosperity gospel is true, Christ is an obsolete, God is irrelevant, and man is measure of all things. Jadi seolah-olah dia melawan hubungan antara Tuhan dan manusia seperti transaksi. Ini diganti ini. Gitu. Reduced to a kind of cosmic hope. Hope itu yang Allah yang saya butuh ini lalu dia datang. Jadi siapa yang Tuhan di sini ya? Manusianya seperti Allah. Kalau apa yang dia maui, dia usahakan dan akan diberi. Terus mari saya akan sebagai penutup mengambil di kitab ini yang ada di tangan orang Katolik, di tangan orang Protestan, di kalangan siapa saja, ada Matius 25. Ya, saya mau mengajak kalau ada di tempat Anda dekat ya, Matius 25, tapi mungkin kalau tidak ada ya nggak apa-apa, tapi Matius 25 itu tentang pengadilan terakhir. Ya. Ada 3 peristiwa. Ya. Anak judul mana yang lebih dipilih oleh kalangan prosperity gospel? Kalau diberi Matius begini, buka, senangnya itu pada cerita mengenai talenta. Injil yang sama. Lalu kalau Katolik atau de facto
yang banyak dikutip Katolik itu pengadilan terakhir. Ya, mari kita buktikan sedikit atau kita tunjukkan sedikit. Silakan. Di sana ada kalimat ya, cerita tentang hamba yang mendapat talenta itu. Ada yang dapat talenta, dua yang pertama setelah diberi pergi mengusahakan itu. Lalu pulang, tuannya pulang dan ini Tuan, sudah aku usahakan. Baik, usaha. Ya. Dan lipat dua. Gitu. Lalu tuannya senang. Pok. Bahagialah Tuan. Bahagialah kamu. Ambil bagian dalam kebahagiaan Tuhan. Hebat. Talentanya dikembangkan. Tapi yang ketiga, itu dapat satu. Itu sudah besar sekali. Tapi dia tidak memperdagangkannya. Menyimpan di bawah, dipenamkan di bawah tanah. Ketika tuannya datang, dia bilang, Tuan, ini talenta Tuan. Lalu dia, tuannya itu gambaran Tuhan yang menakutkan. Aku kembalikan karena Tuhan menanam di tempat yang tidak menabur. Nah, itu dia menurut. Maka orang yang dipuji yang baik itu yang berhasil melipat gandakan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Itulah yang nanti kita lihat dalam langkah berikut. Terus. Maka ambillah, berikan kepada yang punya 10 talenta. Ini yang hal dikatakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Terus, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sudah menyimpan, tidak mempunyai sense of belonging, rasa itu miliknya Tuhan itu, lalu mengembalikan, buang. Inilah imajinasi tentang surga dan neraka. Tuhannya kejam, menghukum yang gagal. Coba terus. Anda dapat melihat dari sini ya, komentar ini. Terus saja, ini hanya informasi supaya apa yang dilihat pada orang dua itu. Ya. Orang dua itu mempunyai gema surga. Ya. This has the echo of heaven in it. The idea is not that there is a place of joy belonging to the master of the servant, and they are invited to join the master in that place. There is a sense of heaven about this destiny for the two faithful servants. Inilah orang-orang terpilih. Inilah orang-orang yang dianugerah. Inilah orang-orang yang mengerjakannya. Inilah orang-orang yang memiliki sense of heaven. Ya. Terus, ini menarik sekali yang tadi ini ya. Ini pengkhotbahnya Spurgeon namanya. Remember my hearer, that in the day of judgment, thy account must be personal. God will not ask you what your church did. He will ask you what you did yourself. Maka personal itu mengutamakan. Ya. Terus, nah ini perasaan ini dikembangkan. For to everyone who has, more will be given. But from him who does not have, even what he has will be taken away. There are those who have things, but hold them in such a way that it is as if they have nothing. These ones will find what they had taken away. Those who had what they have received as faithfully men and women, to them more will be given. Yang punya akan diberi. Nah, ini kalau mereka
Tapi mengapa itu? Bagaimana dengan orang-orang miskin itu? Itu salah mereka. Ya. Lalu kalimat mengenai yang punya akan diberi dan yang tidak punya apa yang ada padanya akan diambil. Dan itu juga untuk melihat dunia ini ya, negara-negara miskin, hasil tambangnya diambil, warga yang pandai diambil, diperuntukkan bagi negara-negara kaya. Atau di dalam negeri Indonesia misalnya, orang-orang luar Jawa yang pandai, sekolah itu semua ditumpuk ke Jawa untuk menjadi super island seolah-olah. Lalu bagaimana itu dibenarkan oleh kitab suci? Itu nasibnya. Brain drain itu ya itu terjadi. Jangan pikir, yang pikir kamu peroleh banyak. Terus lah orang-orang ini yang strong sense of hell in the destiny for the lazy. Orang-orang menjadi miskin karena mereka itu malas. Yang kedua tadi ada sense of heaven, yang ini there is a strong sense of hell in the destiny for the wicked and lazy servant. Dunia dibagi oleh itu. Dan makin jaraknya makin besar. Terus, lalu kalau orang Katolik ambil yang mana? Ambilnya ini yang Matius 25:35. Aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku sedang seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan itu dilakukan tanpa sadar. Kapan Tuhan itu terjadi? Saya tidak pernah. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini kutipan ini banyak sekali. Berapa banyak saya tidak menghitung, tapi saya memberi contoh. Paus, pimpinan yang tertinggi, yang tadi merupakan penafsir tunggal hierarki, itu mengutip. Terus, hampir selesai. Ini dari Pope Francis Homilis ya. Ditulis, kutipan itu dikutip, Matius itu ya. Lalu di Roma sendiri, dia mulai dari yang paling dekat. On this right, he places those who have acted in accordance with God's will. Tapi dia teruskan di situ, ya. Who when the aid of their hungry, thirsty, foreign, naked, sick, and imprisoned neighbor. I said, foreign. I am thinking of the multitude of foreigners who are here in the diocese of Rome. Who do we do for them? While on the left are those who did not help their neighbors. This tell us that God will judge us on our love, on how we have loved our brethren, especially the wicked and the neediest. Jadi yang dikutip ini kalau Katolik. Yang dikutip adalah meskipun kitab suci yang sama, bab yang sama, penulis Injil yang sama, diserahkan kepada jemaat Kristen, yang Katolik mengambil ini, coba teruskan. Learn a very day to recognize him in the poor and the lowly. Ini kalimat Paus yang lain ya, di kesempatan lain. Dear brothers and sisters, may looking at the last judgment never frighten us ya. Suasananya jangan menakutkan itu, tapi justru memberi semangat ya. Rather may it impel us to live the present better. God offer us this time with mercy and patience so that we may learn every day to recognize him in the poor and the lowly. Terus lagi dalam Divine Mercy ya ini ya, ini mercy, Jubilee of the Mercy ya. There are so many aspects of God's mercy toward us. In the same day, there are so many faces turned to us in order to obtain mercy. Those who have experienced in their own lives with the Father's mercy cannot remain indifferent before the needs of their brothers. Yaitu lagi.
Anak-anak muda Katolik nyanyi apa? Ya, whatever you do to the least of my brother, you do unto me. Ya, lagunya itu yang terkenal. Terus, ya sekarang saya bandingkan sebagai kesimpulannya, ajaran sosial gereja, hidup yang selamat, bahwa orang tersebut memberi perhatian bagi kebutuhan jasmani dan rohani kepada sesama yang diimani sebagai saudara sebapa. Our Father who art in heaven, gitu ya. Prosperity gospel, bahwa orang itu kaya, memiliki banyak harta dan keberhasilan dalam hidup. Itu adalah tanda bahwa dia seorang yang dicintai Tuhan, orang yang diselamatkan. Caranya dengan melihat ajaran gereja Katolik, dengan melihat penderitaan manusia di sekitar kita, membangun komunitas bersama 100 tahun ajaran sosial gereja. Ya, dulu mulai dengan buruh dan sekarang mulai sampai kepada kerusakan lingkungan. Kalau di sana dengan doa dan dana yang akan membuat Tuhan membalas secara berlipat. Lalu peruntukannya siapa? Mengusahakan untuk semua orang, mulai dari yang paling membutuhkan dan dekat. Tuhan membalas dengan kelimpahan orang yang tertentu saja ditentukan oleh Allah, predestinasi. Cara berpikir yang utama, mulai dari pertobatan secara pribadi, dikembangkan dalam komunitas untuk mengusahakan terjadinya perubahan struktur dan masyarakat. Mengupayakan jasa-jasa baik agar dibalas oleh Tuhan secara pribadi, itu dalam prosperity gospel. Moralnya, semua yang dipanggil dan akan diberi anugerah untuk mengerjakannya sebagai pekerjaan yang baik, keyakinan. Prosperity gospel, belum, satu ya, beberapa orang dipilih sebagai penerima predestinasi. Dan prosesnya mengalami penderitaan salib. Maka Minggu Suci itu, Holy Week itu, orang Katolik merayakannya panjang-panjang ya, 3 hari. Salib diresap. Orang lain menikul salib. Merefleksinya juga secara sosial, menuju ke kebangkitan. Ya. Di sana semakin rajin berdoa, beribadat, bersaksi, berdana, dan mengembangkan bakat akan diberi secara berkelimpahan. Baik, terima kasih. Mungkin orang bertanya, untuk apa sekarang belajar prosperity gospel? Itu untuk tahu, tapi nanti juga untuk menentukan sikap. Anda nampaknya dalam proses ini mau merasakan kebahagiaan bagi orang-orang yang dicintai Allah dalam bentuk mencintai sesama. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Baik, Romo. Makasih, Romo. Penjelasannya sangat menarik, Romo, barusan. Tapi sebelum kita lanjut dengan sesi tanya-jawab, kita dengarkan dulu pengumuman dari panitia, sekalian memberi istirahat kepada Romo Ismartono. Silakan, Tia. Ya, bagi yang ingin berbagi untuk mensupport kelas-kelas online yang diselenggarakan oleh WKICU, Anda bisa mengirimkan berkat melalui cek payable to WKICU, dikirimkan ke Marcella Raharjo di alamat berikut, atau bisa juga Anda transfer secara elektronik di Zelle ke bendahara@wkicu.org. Diberikan catatan IEB waktu mengirimnya. Dan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah memberikan persembahan untuk acara-acara WKICU. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan lanjutan pengajaran Romo Ismartono tentang ajaran sosial gereja ini di sesi ke-7 pada tanggal 1 Mei, di Indonesia 2 Mei. Dan judul yang dibawakan Romo adalah antara kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Waktunya yang sama, linknya juga sama. Berikutnya adalah latihan Ignatian Spiritual Exercise season yang baru akan dimulai pada tanggal 5 Mei jam 8 PM. Akan dibimbing oleh Romo Hartono Budi SY. Inspirasinya diambil dari Kisah Para Rasul
dan tema besarnya adalah pembebasan dan perutusan. Dan akan diselenggarakan selama 8 sesi dan dalam 8 minggu. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya teman-teman. Mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Romo Ismartono, langsung unmute. Romo, terima kasih penjelasannya dalam sekali untuk dimengerti. Banyak yang perlu direnungkan pelan-pelan gitu, dicari maknanya. Memang kitab suci itu sepertinya hermeneutik. Terus Romo, saya mau bertanya ya, kalau saya punya mindset begini Romo, salah apa benar gitu, saya mau, pokoknya kalau kita hidup jangan bikin salah-salah, kalau salah-salah ntar jauh dari berkat gitu, malah deket dengan kesialan. Bener nggak Romo? Punya mindset begitu gitu. Kan orang-orang ada gospel gospel prosperity lah, ada yang inilah itulah. Kalau saya mindsetnya begitu, salah apa benar Romo? Ini soal mindset ya, Bu. Iya. Itu tentu. Saya tuh takut sekali kalau saya tuh berbuat dosa Romo. Karena saya ngerasa kalau saya buat dosa, ntar saya jadi sial gitu. Tapi jadi saya maunya yang benar-benar aja biar disayang Tuhan. biar diberkati lah gitu. Soalnya saya punya pikiran kalau saya berbuat dosa, kayaknya saya lama-lama ntar jadi pengikut evil, bukan jadi pengikut Tuhan. Mana bisa disayang Tuhan gitu. Maksudnya, jadi Tuhan mau nyelamatin kita juga susah, mau berkatin kita juga susah, terhalang sama dosa-dosa kita gitu. Kalau saya punya mindset begitu, gimana Romo? Sejauh saya mendengar ini ya Bu ya, itu tidak ada yang salah. Ya, jadi dan sebenarnya lebih daripada itu, Ibu merumuskan ini karena pengalaman hidup. Ya. Yang jelas dari ungkapan ini, saya bisa mengandaikan bahwa Ibu mengembangkan cinta kepada Tuhan. Ya, tidak menyakiti hatinya. Iya, nggak mau. Saya selalu berusaha melihat orang yang saya jumpai dalam hidup saya itu adalah perjumpaan dengan Kristus sendiri. Ya, lalu Ibu punya harapan baik agar dengan cara ini Ibu akan selamat atau mengalami keselamatan. Iya, benar. Selamat ya, misalnya kalau ada orang yang mau jahatin, ya mungkin saya nggak tahu, tapi kan Tuhan tahu gitu, bisa dilindungin. Terus ya pokoknya jangan salah-salah lah. Kalau salah-salah Tuhan mau nyelamatin kita juga susah gitu. Jadi saya tuh kadang merasa dalam kehidupan kita tuh evil spirit and good spirit itu rebut-rebutan soulnya kita. Betul. Sejauh saya dengar ini tidak berlawanan dengan 3 hal yang penting dalam hidup kita, iman, harapan, dan kasih. Ya. Ibu beriman pada Tuhan, Ibu melakukan kasih dengan harapan agar keimanan selamat, iya. Saya selamat dan orang-orang yang saya jumpain juga yang misalnya lagi bad spirit, lagi rebut-rebutan jiwanya gitu, mudah-mudahan saya juga bisa ikut nyadarin juga itu orang juga selamat juga gitu loh Romo. Saya selalu melihat ya dalam kehidupan ini ada rebutan jiwa-jiwa antara bad spirit and good spirit gitu. Ya, itu sangat disadari oleh Santo Ignatius dan Yesuit ya. Nah, iya. Ya, lalu yang menjadi penting adalah perlu diperhatikan bahwa evil spirit itu ketika mendekati Anda, wajahnya good, very good. Gitu. Oh ya? Lalu kita ini bisa tertarik hanya nanti ketika proses kita baru melihat itu evil atau bad. Evil dari hasilnya ya Romo ya. Hasilnya tapi dalam Injil dari buahnya kau tahu apa itu pohonnya. Sejauh saya lihat,
ibu-ibu, bapak, saudara-saudara dari kelompok ini juga mau dalami latihan rohani Santo Ignatius ya, saya baca kemarin. Nah, coba dikembangkan di sana. Itu dalam Yesuit itu sangat prominent, sangat penting. Kita hanya sangat waspada karena evil spirit itu kalau mengajak kita, menggoda kita, itu wajah pertamanya adalah good, like the face of an angel. Tapi itu sebetulnya setan. Nanti dari buahnya kau tahu apa pokoknya. Tapi Iya, tenang ya, aja. Ya, sejauh saya dengar tadi tidak berlawanan dengan iman, harapan, dan kasih. Oh iya. Kalau gitu ya baguslah saya mengimani terus panduan yang saya rumuskan. Ya itu juga dari pengalaman hidup dan juga dari banyak baca dan juga banyak ngobrol dari Romo juga. Makasih Romo penjelasannya. Semoga ya. Iya. Makasih Liliana. Teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan atau sharing? Silakan unmute. Sambil menunggu Romo, di Jakarta deh ya, itu banyak sekali loh Mo, pengajaran-pengajaran yang isinya prosperity gospel. Tapi kan di ajaran Katolik selalu dibilang bahwa salib itu adalah bagian dari hidup. Sementara kalau di prosperity gospel yang diajarkan oleh agama sebelah tuh, mereka bilang pokoknya kalau ikut Tuhan pasti senang, pasti enak begitu. Jadi kadang-kadang langsung baca judulnya aja kalau dengar khotbah-khotbah mereka itu langsung ada rasa ilfil Mo, meskipun belum dengar. Itu salah ya Mo? Begini Ibu, sebetulnya prosperity gospel itu bukan dalam pembacaan saya, bukan pertama-tama gereja-gereja prosperity gospel itu, tetapi sikap yang ada di dalamnya, yang juga oleh kalangan Protestan ditentang, yaitu sikap yang mengatakan bahwa satu, tanda bahwa kamu itu selamat adalah bahwa kamu kaya raya, kamu sehat sempurna, dan sebagainya. Dua, bahwa dengan perbuatan kita yang wujudnya jelas itu misalnya adalah persepuluhan, itu akan menjadi pemancing bagi rahmat yang berlimpah-limpah. Ya, yang ketiga bahwa sepertinya salib Kristus itu mempunyai peranan utama untuk membuat orang kaya. Jadi saya jadi kaya karena apa? Kristus sudah mau menderita untuk saya, gitu ya. Lalu ketika ditanya, gimana dengan orang-orang miskin? Itu karena dia malas. Seperti orang dalam talenta tadi. Yang ada padanya akan diambil, lalu kita tenang. Ya, itu sebetulnya. Itu bisa terjadi juga dalam khotbahnya seorang pastor, ya. Ya, tidak usah masuk gereja di situ. Maka dengan acara ini saya lihat kita ini atau komunitas ini mau mengajak kita untuk melihat sikap-sikap bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan sesama. Ya. Tidak mustahil teologi prosperity gospel itu yang bahkan seorang pastor. Ya. Tidak mustahil itu. Saya belum pernah ketemu. Ya. Tetapi kalau melihat sebetulnya sebagai prosperity gospel, saya melihat sedikit beberapa tahun yang lalu, tahun 90-an begitu ya, 90-an awal gitu ya. Sekarang ini tidak sangat, karena di kalangan mereka sendiri tentang itu. Di kalangan teolog-teolog Protestan, seperti teman saya itu, Profesor di UK itu juga dia tidak mengatakan itu benar. Tapi supaya dia tidak melawan temannya sendiri di depan saya, dia bilang, pergi aja ke Wikipedia gitu ya. Dan di dalam Wikipedia kita temui. Ya, tapi bahwa dengan cara ini kita lebih waspada gitu ya. Seperti tadi saya katakan pada Bu Lili, bahwa roh jahat itu mendatangi kita dengan wajah yang baik. Nanti bisa ditanyakan pada Romo siapa yang
menerangkan mengenai latihan rohani itu. Betul, Mo. Hari ini penjelasan Romo banyak sekali memberikan masukan-masukan dan penjelasan buat saya. Bagus sekali, Mo, hari ini, Mo. Semoga berguna ya. Sangat berguna, Mo. Terima kasih. Teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan ke Romo? Silakan, Pak Susilo. Romo, saya ada teman baik saya, dia sudah masuklah gereja yang mirip-mirip prosperity gospel gitu. Dia sering, untuk menarik saya, dia sering memberikan kesaksian ke saya gitu. Oh, dulu saya kalau beri sekian ya, ternyata sekarang usaha saya berhasil. Kalau seperti yang Romo bilang, kalau kasih 10% maka akan berkelimpahan. Emang sih benar dia berhasil. Ya. Nah, keberhasilannya itu dia pakai untuk memberikan kesaksian, untuk menarik orang untuk masuk gereja. Cuman saya pikir begini, kita logis saja. Kamu berhasil, tapi yang berhasil berapa banyak? Apakah kita bilang dia berhasil, prosperity gospel itu berhasil? Kalau dari 100, kalau berhasil lebih dari 50%. Tapi kalau yang berhasil misalnya di bawah 10%, bahkan cuma 1%, itu menurut saya tidak valid. Yang pasti valid adalah pastornya itu yang kaya. Beli BMW, rumahnya mewah. Nah, itu kadang-kadang kita di dalam kehidupan di dunia ini, kita tertarik pada hal-hal yang eksepsional tanpa melihat suatu populasi secara keseluruhan. Gitu, Romo. Tapi yang pasti berhasil adalah romonya, tambah kaya, atau pastor tambah kaya. Itu hanya beberapa gelintir. Obat pun demikian. Kalau obat itu efektif, kayak coronavirus itu, atau Pfizer apa, keberhasilannya berapa? Kalau Pfizer kan misalnya 60% dari populasi, atau 30% untuk merek yang lain, atau bahkan yang tidak berhasil. Jadi yang kadang-kadang kita lupakan, ya, kita kalau ada kesaksian, kita mesti lihat populasi secara keseluruhan dulu untuk jadi sampel yang cocok buat memberikan pendapat buat kita. Sekian, Romo. Ya, terima kasih Pak Susilo untuk sharingnya. Tapi sebetulnya sharing-sharing itu memang begini. Saya kerap kali ya Pak, mungkin menjadi pikiran ya. Saya tidak punya teman dari Prosperity Gospel. Yang eksplisit saya anggota gereja Prosperity Gospel, tidak ya. Tetapi semangat mirip Prosperity Gospel itu ada juga di mana-mana, ya Pak ya. Yaitu misalnya saja, ketika kita memberikan sumbangan, deep in my heart, itu sebetulnya saya ingin supaya janji Tuhan yang juga dikatakan, kamu akan mendapat 100 kali lipat itu terjadi. Ya, diam-diam begitu. Kedua, saya sebetulnya gelisah dengan situasi alam ini karena tambang-tambang yang besar itu ya, yang besar-besaran. Dan itu negeri kami, negeri kita di sini betul-betul dijarah. Lalu kita yang dikatakan dalam kutipan Injil tadi, untuk orang yang gagal tadi, yang dianggap gagal itu, apa yang ada padanya akan diambil, diberikan kepada mereka yang sudah punya. Itu akumulasi power, akumulasi finans, itu ada pada satu puncak tertentu. Itu yang menggelisahkan. Maka lalu orang Katolik akan tanya begini, Romo kalau begitu apakah jadi Katolik itu boleh kaya gitu? Ya, saya biasanya menjawab, semangat yang dianjurkan oleh Injil itu adalah semangat untuk berusaha. Kalau orang kaya itu anugerah Tuhan. Persoalannya bagaimana menggunakan kekayaanmu. Ya, kalau Katolik itu tidak dilarang jadi kaya. Dan di beberapa tempat iya, tetapi umumnya tidak juga. Tapi bahwa untuk apa kekayaan itu? Nah, ini sekarang untuk ya seperti ajaran sosial gereja ya. Ajaran sosial gereja. Maka ini tidak menghalangi orang Katolik untuk jadi kaya loh ya. Asal kaya, jujur, dan sebagainya. Tetapi setelah kaya untuk apa? Saya melihat sekali banyak. Sebetulnya Matius 25 itu ya, untuk memberi kepada yang miskin itu juga kita butuh uang loh ya. Kita harus mempunyai uang untuk bisa membantu orang lain. Maka
prosperity Matius 25 itu tidak membuat kita ini bersama-sama jadi miskin, tetapi bangkit, itu istilah. Kebangkitan Yesus memberi inspirasi untuk membangkitkan hidup ini lebih bermartabat, menghormati sesama dan sebagainya. Ya, itu Pak. Jadi tetap boleh kaya loh. Tapi lalu bagaimana? Enggak gini, Romo. Mengenai tadi Romo bilang Matius 25 itu saya juga banyak baca, itu bagus Romo. Jadi, kalau menurut saya yang lebih nyata daripada ngasih 10% ke gereja untuk memberhasilkan cuman only maybe less than 1% yang berhasil, ada lebih nyata kalau kekayaan itu kita berikan kepada yang disebut diakonia, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ini saya dilihat di YouTube, ya, ada seorang ibu di Surabaya. Ya, dia setiap hari memberi nasi bungkus 2.000 tanpa pamrih. Dia mau Islam kayak, dia mau Buddha kayak, tapi yang penting orang miskin. Dan dia tidak pernah membawa-bawa agamanya. Dia bilang, apakah dia nanti mau jadi Katolik, atau menjadi Kristen, itu urusan Tuhan. Yang penting saya sehari 2.000. Saya lupa tuh ibu apa namanya. Nah, terus ada lagi suatu gerakan lagi yang namanya apa? Saya lupa, Dharma apa gitu nggak? Nah, dia setiap hari memberi makan kurang lebih 2.000. Tetapi dia bagusnya begini, Romo. Dia empower. Kalau si ibu yang tadi, ibunya emang suami sudah meninggal, dia kaya tuh nggak? Ada perusahaannya udah jalan, jadi dia sumbangan 2.000. Tetapi di dalam memberi makan itu juga dia empower orang-orang sekitar. Contoh begini, Jakarta aja bagi berapa sektor gitu. Nah, setiap sektor itu ada orang yang masak. Dia udah batasin. Satu bungkus misalnya 15.000. Jadi si ibu-ibu itu yang mau ngikut boleh masak. Oh, saya bisa 10 bungkus. Yang lain mungkin ada yang bisa 50 bungkus, 60 bungkus. Nah, jadi ibu-ibu itu juga dapat kerjaan. Dia ke pasar, dia masak, dia bungkus. Lalu sore ada yang datang, kurang lebih 5 jam 6, ada yang datang, itu pun sukarela, dia yang bagi-bagiin ke rakyat miskin, gerobak-gerobak sampah, ya, ke gelandangan, ya, ke fakir-fakir miskin, kadang-kadang dikasih ke orang ojek. Nah, sekarangnya udah mencapai sehari bisa 2.000, dan itu tersebar bukan hanya di Jakarta, udah ke Bandung, udah ke Surabaya, udah ke Malang, dan bahkan sudah mulai start ke Bali dan ke NTT. Itu omsetnya, itu semua dari sumbangan. Nah, karena dari sumbangan itu, dia punya perputarannya itu 1 bulan, itu kan sehari. 1 bulan tuh dia punya perputaran ngasih makan, itu bisa 3 miliar. 3 sampai 3,5 miliar. Sedangkan saldonya itu nggak pernah kurang dari 400 juta. Saldo yang paten itu. Nah, jadi saya rasa ya, daripada kasih prosperity gospel 10%, di mana tingkat keberhasilannya cuma less than 1% atau less than 2%, ini lebih nyata buat saya. Lebih nyata. Satu, empower daripada ibu-ibu selama pandemi ini, dia bisa masak, menggiatkan pasar, jadi ada yang beli sayur, ada yang beli apa, itu kan semacam enhance economic cycle gitu. Tapi samping itu juga, diakonnya itu memberikan makan kepada semua orang. Dia punya pikirannya begini, Romo. Saya kalau kasih makan, sesuai dengan Matius 25 itu, terserah dia mau masuk Katolik, dia tidak peduli. Tapi ada satu hal yang dia pikir. Dengan memberi makan, orang otaknya jadi jalan. Orang kalau lapar tuh otaknya nggak jalan. Nah, dengan diberi makan, otaknya lebih jalan, sehingga mereka dalam putusan sehari-hari itu tidak mudah dihasut, tidak mudah disuruh ikut demo, ya, tidak mudah dikasih doktrin-doktrin yang salah. Itu punya prinsip. Dengan memberi makan, pikirannya dia lempeng, bisa judgment-nya lebih bagus, dan itu hasil yang tidak langsung. Sekian, Pak. Ya, Pak. Itu empowerment dengan sebuah sistem manajemen yang baik. Ya. Jadi, itu memang, Pak, kalau banyak perhitungan seperti itu yang perlu dikembangkan. Misalnya ya, Pak, sekarang ini lembaga-lembaga sosial untuk disaster itu tidak mengumpulkan uang di satu sentral, ya, tetapi uang itu ada di kantongnya umat.
kalau ada kebutuhan, umat itu mengubah bahan mentah jadi makanan seperti Bapak cerita. Itu membebaskan kantor itu jadi akumulasi finans yang untuk supaya distribusi secara merata membutuhkan energi khusus. Bebas pajak. Nah, ya. Kalau saya akumulasi di kantor saya, lalu akan harus masuk pajak kan? Tapi kalau uang itu ada di kantongnya umat saya, umat yang saya layani, kalau ada tanda butuh ini, lalu mereka bergerak, itu seperti Bapak katakan tadi, empowering. Ya, tidak hanya mono punya pusat satu, tapi multi sentra, pusat-pusatnya banyak. Itu manajemen perusahaan usaha nirlaba, kembangan di mana-mana. Moga-moga Pak dengan cara ini, ya, yang intinya kami sangat merasa senang mendengar sharing seperti ini karena disitulah menurut saya ya, karena tahu ajaran sosial gereja yang menghormati martabat, solidaritas itu terwujud di dalam gerakan seperti ini. Maka nanti kalau berpikir buat apa, ini bisa diperhitungkan. Tapi jelas Pak, saya sendiri karena tidak masuk dalam pengalaman prosperity gospel langsung, saya tidak campur tangan mengkritik dari luar ya. Maka saya kutipnya juga di antara mereka. Tapi kerap kali juga ada yang bisa dilihat dari mereka, yaitu bahwa mereka tetap percaya pada Tuhan, hanya oleh teman-temannya juga dianggap salah. Seandainya apa yang mereka tulis sebagai proposal itu terjadi, tentu ada perubahan. Karena mungkin tidak dalam bentuk prosperity gospel ya, tapi sikap menghargai uang. Itu ada dalam gereja-gereja Protestan, kerap kali lebih daripada dalam gereja Katolik. Ya. Saya kasih contoh ini, Romo. Itu yang di Orange County, ada gereja Katolik yang besar kan, Crystal Cathedral. Itu dulu dipunyain oleh Prosperity Gospel yang besar, saya lupa nama itu. Kayak One punya gedung, saya pernah kesana, gedungnya luar biasa. Udah gedung luar biasa, pekarangan juga luas, bagus sekali. Nah, akhirnya kan dijual. Karena apa? Nah ini Prosperity Gospel. Karena dia lebih mementingkan 10% kekuatan dia punya sendiri, itu ribut di antara keluarga. Coba Romo lihat, semua Prosperity Gospel akhirnya pecah karena apa? Sama dengan keluarga, bapak dan anak. Bahkan ada yang saling ke pengadilan. Nah itu. Nah akhirnya karena dia ribut antara bapak dan anak, kalau saya tidak salah ini, akhirnya diputuskan untuk dijual. Karena persoalan keluarga. Nah kebenaran yang dapat ya Katolik. Nah saat itu Katolik tuh, biddingnya tuh dia musuh tawasan cuma satu, itu di University of California, di LA itu. Tapi menang sama Katolik, akhirnya dapat. Nah, pada waktu dia dapat itu, waktu saya kesana itu, it takes about 1 year to change the structure, the layout of the church. Karena beda, layout church buat gereja Katolik sama Protestan itu berbeda. Tapi sekarang, saya dengar tahun lalu ya udah mulai banyak, sudah disempurnakan, ada altarnya, ada segala macam ya, walaupun itu rada susah, karena pas lihat ke dalam, dia punya arsitektur itu beda gitu. Lebih kayak teater, lebih buat entertainment kayak begitu. Itu aja Romo. Jadi perselisihan antara keluarga itu banyak contohnya di dalam Prosperity Gospel. Sekian Romo. Baik. Terima kasih. Kalau ini dipahami, saya akan lebih mudah masuk ke dalam acara berikut yang antara kebebasan beragama dan kebebasan ekonomi. Saya juga berkonsultasi dengan beberapa teman saya, termasuk yang di Amerika, dan nanti saya akan terangkan ya. Tapi itu menyangkut itu tadi. Bagaimana beriman, dan iman itu diungkapkan dan diwujudkan, Pak. Diungkapkan itu dalam liturgi, diwujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari, yang oleh gereja Katolik lewat ajaran sosial gereja. Baik. Terima kasih untuk sharingnya. Baik. Apakah masih ada satu orang lagi kalau mau tanya atau sharing, atau kalau tidak kita akan tutup acara hari ini. Silakan kalau masih ada satu orang lagi yang mau menambahkan.
Oke, rasanya sudah cukup ya semuanya. Romo tidak ada yang mau bertanya lagi. Saya pikir untuk sesi malam ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Romo Ismartono yang sudah menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan kita. Terima kasih juga kepada Liliana dan Pak Susilo atas pertanyaan dan sharingnya. Terima kasih kepada Tia, ini juga membantu di belakang layar. Juga teman-teman semua, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi selamat Paskah semuanya. Kita tutup acara malam ini dan kita akan bertemu lagi dalam kelas Iman yang Berpikir minggu depan. Kita tutup, Romo, minta tolong ditutup dengan doa dan berikan berkat buat kita semua. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa Salam Maria, ya. Karena Bunda Maria selalu mendampingi kita seperti dia mendampingi Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah yang diberikan kepada kami. Semoga ketika kami mengalami Kau murah hati kepada kami juga dapat murah hati kepada sesama kami. Dan Bunda Maria, kami ingin bimbingan-Mu dan pendampingan-Mu dalam perjalanan di bumi ini, sampai kita semua disatukan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ingin menyebut nama-Mu, seperti Maria memberi salam padamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Bye-bye.